warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita, sebaiknya anak-anak ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 4. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Mari kita pelajari pembahasan berikut. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Sekarang tugasmu identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Pada paragraf pertama itu mengenai topik masalah. Apa yang dibahas pada teks pertama? Paragraf kedua, deret penjelas, siapakah Thomas Alva Edison? Paragraf ketiga, mengenai deret penjelas, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Terakhir, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Silahkan kerjakan di buku latihannya. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari. Seperti dilakukan oleh Siti dan adiknya. Siti dan adiknya mendapatkan hadiah lampu belajar dari ayahnya. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan.
Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang dirawat dengan baik, tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Iya, betul. Menggunakan lampu untuk belajar. Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Iya, betul. Sama, menggunakan lampu untuk belajar. Selanjutnya, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, betul. Sudah ya. Selanjutnya, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Iya, belum. Adik Siti tidak merawat lampu pemberian dari ayah. Terakhir, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Iya, betul. Membuat barang-barang yang kita miliki menjadi tahan lama atau awet. Tugas berikutnya, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Isilah tabel berikut sesuai dengan keadaan aslimu. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, tas, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Berikut ini penggunaan hak yang bertanggung jawab di rumah. Yang pertama, bermain, kemudian merapikannya kembali. Tujuannya agar mainan kita menjadi tahan lama dan tidak cepat rusak. Yang kedua, menonton televisi dengan jarak yang benar. Tujuannya agar mata kita tidak cepat rusak. Yang ketiga, makan makanan bergizi, kemudian mencuci piringnya. Tujuannya supaya dapur kita atau rumah kita menjadi tidak bau. Selanjutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar kita dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa membuat kegaduhan. Selanjutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, bermain di taman tanpa merusak tanaman, yaitu menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di taman. Yang kedua, bermain sepeda dengan hati-hati, dengan cara tidak ngebut dan tidak bermain di jalan raya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan baca bukunya di rumah. Jika kurang paham, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.